So kita ini ya akan bedah marketing plan, tapi marketing plan yang menggunakan strategi 4 leg PBO di 2 jalur placement. Ya. Jadi dasarnya itu ada 2 hal. 4 leg di 2 jalur placement dan PBO, parameter business one vision. Gambarnya seperti ini. Ini dasarnya. Kalau 4 leg di 2 jalur placement, ya PL placement. Itu artinya kita punya 4 leg PBO, ya. Ini misalnya Anda di sini. Nah, A itu adalah leg pertama Anda di jalur placement 1. Ketika sponsori B, B adalah leg kedua Anda di jalur placement 2. Ketika sponsori C, sponsori ya, berarti tetap Anda sponsornya. Nah, itu nanti di placement di jalur placement 1. Ya, jadi C itu tetap leg Anda, sponsornya Anda, tapi placement ke A. Tetap ada di jalur placement 1. Ketika ada sponsori D, D itu adalah leg keempat Anda. Ya, tapi placement di jalur placement 2. Jadi ini Anda punya 4 kaki. Leg 1, leg 2, leg 3, C, dan leg 4. Yang apa? Yang PBO. Ya, parameter business one vision. Nah, memasang atau memplacement itu nggak ngasal, teman-teman. Karena patokannya selalu ada di fee share. Di fee share itu kita sudah tahu, kalau omset sisa ada di JP1, berarti placementnya di JP2. Kalau omset sisanya di JP2, berarti placementnya ke JP1. Seperti itu, cuman flip-flop aja, bolak-balik gitu ya. Omset sisa di JP1, berarti kita kalau placement ke paling bawah di JP2. Omset sisa di JP2, berarti kita placement paling bawah di JP1. Bukan omset sisa di JP1, placementnya ke JP1. Enggak ya, salah itu, nanti nggak dapat bonus pasangan. Nah, lalu yang PBO. PBO itu adalah parameter business one vision. Ini saya tunjukin dulu dasarnya. Oke, nah, ya. Nih, yang pertama adalah core producer, CP, ya, minimal silver membership, punya starter pack, ini sekali seumur hidup. Ya, presentasi minimal 8 kali per bulan. Jadi ini live streamnya harus 8 kali nih. Ya. Terus PPV belanja pribadi 650 PV, TNPV total 3.000. TNPV total adalah omset Anda ditambah omset tim Anda di minggu itu. Atau di saat itu, di bulan itu boleh, di minggu itu boleh. Pokoknya saat dibaca. Gitu ya. Itu 3.000 PV. Nah, kalau PPV itu belanja pribadi Anda, minimal 650 PV. Ini dasar harus dipahami dulu. Sampai di sini paham? Atau ada yang mau tanya? CP, tentang CP. Atau paham? Sudah paham ya? Nah, lalu Royal, ya, Royal itu ketika sudah naik kelas dari CP. Ya, Royal itu adalah CP dengan belanja pribadi atau PPV 1000 PV. Jadi kalau tadi 650 waktu jadi CP, tambah lagi 350 PV gitu ya, jadi 1000 PV. Memiliki 3 kaki CP, tapi kenapa kok kita bikin 4 kaki? Nah, itu tetap penting, karena nanti kalau cuma punya 3 kaki, repot terus. Terus punya bonus perkembangan, ya, yang ketiga, punya bonus perkembangan tiap 2 minggu, tutup buku tanggal 4/11, tanggal 18/25. Jadi ini bonus perkembangan di periode pertama sama periode kedua.
Periode pertama itu minggu 1, minggu 2. Periode kedua itu minggu 3, minggu 4. Makanya royal itu walaupun kita sudah punya struktur royal, minimal 3 kaki CP, ya, omset totalnya udah 12.000, itu TNPV 12.000. Tapi kenapa kok tetap nongolnya di minggu ketiga paling cepat? Karena ini tadi syarat dapat bonus perkembangan di 2 periode. Periode pertama itu kalau nggak minggu 1 ya minggu 2. Periode kedua itu ya minggu 3 atau minggu 4. Jadi kan ini periode 2 ini. Royal itu berarti nongolnya itu tandanya di periode 2. Walaupun di periode pertama udah royal, tapi belum nongol. Karena harus dapat bonus perkembangan dulu di periode kedua. Yaitu entah di minggu 3 atau minggu keempat. Itu royal. Nah, omset totalnya 12.000, TNPV-nya 12.000 bulan itu. Ya, bulan itu bukan ATNPV ya. Kalau ATNPV akumulasi. Gitu. Nah, kalau cuma punya 3 kaki CP, kita hitung tuh. 3 kaki kali 3.000. CP kan 3.000. Berarti 9.000 ya, 9.000 PV tambah Anda belanja pribadi 1.000, jadi kan baru 10.000. Padahal TNPV-nya harus 12.000 royal itu. Jadi kalau cuma punya 3 kaki saja pasti kurang. Gitu. Ya, kalau punya 4 kaki beres karena 4 kaki kali masing-masing 3.000 PV sebagai seorang CP ya udah 12.000. Nah, sampai di sini paham teman-teman atau ada yang mau tanya? Ini dulu nih, basicnya ini dulu. Sebelum kita ngomong penghasilan Anda setahun 2 tahun lagi. Yuk teman-teman yang Oke, belum paham harus tanyakan ya, jangan diem saja. Kalau nggak ada yang, kalau diem berarti nggak paham. Nah, sekarang pengembangannya ke crown. Karena kita ngomong sampai crown ini. Ya. Nah, crown itu, nah ini baru kerasa nih 4 kakinya. Crown adalah seseorang yang punya 4 kaki royal, 1 kaki CP. Ya. Dan membershipnya si crown itu harus gold membership, tidak silver. Nah, TNPV total crown itu 40.000. Mari kita hitung. 1 kaki royal berapa tadi? Masih ingat 1 kaki royal? 12.000. 1 kaki royal 12.000 ya. 1 kaki royal 12.000. Nah, kita lihat yang crown. Crown TNPV total 40.000. Nah, crown punya 3 kaki royal, 1 kaki CP. 1 royal 12.000. 12.000 kali 3 kaki royal berarti berapa? 36.000. Betul. Ditambah 1 kaki CP jadi berapa? 39.000. Karena CP itu 3.000 PV. Ya, ditambah belanja pribadi si crown berapa? 1.000 PV. Kayak royal 1.000 PV. Jadi totalnya 40.000. Ya. Nah, bintang 8 itu wajib crown, teman-teman. Karena kalau Anda bintang 8 tidak crown, nanti Anda kena karmanya loh. Kena karmanya yaitu Anda nggak dapat BSI atau bonus sharing internasional. Ya, saya kasih contoh. Nih, kok ini marketing plan. Ini sampai apa? Oh, ini bintang. Ini ya, saya kasih contoh bintang 8. Peringkat. Nah, kalau ini kan bintang 8, punya minimal 2 kaki bintang 7. Tapi kita ini cuma syarat untuk naik peringkat bintang 8 minimalnya. Tapi kan kita 4 kaki ya. Supaya apa? Untuk jadi peringkat bintang 8, itu memang syaratnya minimal 2 kaki bintang 7. Dengan akumulasi omset, ATNPV ya, akumulasi omset 1,3 juta PV. Nah, sekarang lebih cepat mana teman-teman? Menjadi bintang 8 dengan 2 kaki bintang 7 atau dengan 4 kaki bintang 7 agar akumulasinya kena 1,3 juta PV biar kena bintang 8. Lebih cepat mana? 4 kaki bintang 7. 4 kaki bintang 7. 4 kaki bintang 7 pasti lebih cepat untuk ngumpulin omset akumulasi 1,3 juta PV. Sehingga apa? Banyak sekali rekan-rekan yang cuman punya 2 kaki bintang 7, nggak punya kaki yang lain, itu harusnya kan udah bintang 8. Kita tanya,
dua kakimu udah bintang 7 kan? Iya, Pak. Lah kok kamu masih bintang 7 aja kok nggak bintang 8? Ya ini masalahnya di sini. Karena akumulasi saya belum sampai 1,3 juta PV. Padahal akumulasi loh. Akumulasi itu kan mau 0, mau 1, mau 2 kan dikumpulin ya. Cuma diakumulasi doang. Bukan bulanan loh ini. Nah coba kalau misalnya dia punya 4 kaki. Kalau punya 4 kaki ya keroyokan 4 kaki itu untuk kena 1,3 juta PV-nya cepat sekali. Maka biasanya cuma setahun. Kalau Anda mulai dari nol, dari awal itu 4 kaki. Jalan bersama-sama seiringan. Itu pasti bintang 8 cuma setahun. Tapi kalau Anda sejak awal cuma 2 kaki aja. Gitu ya. Nggak menjaga supaya punya 4 kaki. Ya waduh. Ya Nanisa, sesuai banget ya bintang wolumu ya. Iya, Pak. Tak targetkan bulan ini, Pak. Ya karena itu tadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Saya tunjukin ya, saya kasih tahu. Bintang 8 ini harus crown. Karena bintang 8 yang crown itu kan minimal 40.000 PV. Kenapa, teman-teman? Saya mau tanya. Ini kalau si bintang 8 ini punya 2 kaki bintang 7 kan. Nah, kalau 2 kaki bintang 7-nya itu jadi bintang 8, maka si upline bintang 8 jadi apa? Bronze Lion. God Lion. 2 kaki kan? Lihat gambar. Kalau si 2 kaki bintang 7-nya itu jadi bintang 8, maka si upline bintang 8 jadi apa? Bronze Lion. Bronze. Bronze Lion. Nah, tetapi baru dapat bonus sharing internasional kalau kaki bintang 8-nya 40.000 PV, 39.000 PV. Paham ya? Baru dapat bonus sharing internasional kalau kaki bintang 8-nya 39.000 PV dan omset di luar 2 kakinya yang bintang 8 itu 13.000 PV, istilahnya GPV. Ya, Bronze Lion baru dapat bonus sharing internasional dari peringkat lainnya. Kalau kaki bintang 8-nya masing-masing punya omset bulan itu minimal 39.000 PV dan di luar kaki bintang 8 punya omset 13.000 PV. Itu baru dapat bonus sharing internasional. Bronze Lion berapa? THR-nya. Wah ya 15 jutaan lah per 3 bulan. Per 3 bulan loh. Nah, tetapi kalau kaki bintang 8-nya di bawah 39.000 PV, ya, si Bronze Lion itu kalau kaki bintang 8-nya di bawah 39.000 PV, atau kaki bintang 8-nya 39.000 PV, tapi nggak punya omset di luar kaki bintang 8 sebesar 13.000 PV sebagai syarat GPV, maka si Bronze Lion itu nggak dapat BSI. Tapi omset dia disumbangin, tetap omset dia disumbangin untuk ngitung BSI-nya BL yang lain. Gitu. Jadi istilahnya aku ikut arisannya, tapi aku nggak dapat kocokannya, rugi nggak? Rugi, Pak. Ya. Ki. Misalnya Rugi, nih, Pak. saya Bronze Lion karena punya 2 kaki bintang 8. Bronze Lion kan saya. Tapi saya nggak dapat BSI. Kenapa? Entah kaki bintang 8 saya nggak mencapai 39.000 PV, omset bulan itu, entah omset di luar kaki bintang 8 saya nggak mencapai 13.000 PV, GPV saya. Ya, omsetku tetap disumbangin untuk ngitung omset Bronze Lion seluruh dunia dan dibagi ke para Bronze Lion yang qualified. Berarti aku mau nyumbang omset, tapi yang dapat kocokannya, bukan kocokan, ini semuanya dapat ya. Yang dapat pembagian BSI-nya ya yang lain, BL yang memenuhi syarat, yaitu apa? Kaki bintang 8-nya 39.000 PV, dan GPV-nya omset di luar kaki bintang 8 itu 13.000. gini aja. GPV. Bintang 8, orang yang punya minimal bintang 7. Bronze Lion, orang yang punya minimal 2 kaki bintang 8. Nah, Bronze Lion, mulai peringkat Lion itu dapat BSI. Bonus, sharing,
internasional. Yaitu omset TNC seluruh dunia diambil jadi satu, terus sekian persen dibagiin ke bronze lion seluruh dunia per 3 bulan seumur hidup. Gitu. Tambahan, ya tambahan di luar bonus bulanan mingguan. Nah, tetapi yang dapat BSI hanyalah lion yang kaki bintang 8-nya 39.000 dan punya GPV 13.000. GPV itu omset di luar kaki bintang 8. Nah, saya mau tanya, kalau bintang 8 ini crown, beres nggak? Beres. Murah. Murah sewu. Rasa nganggo mikir ya toh? Ya, beres. Nah, kalau rasa nganggo mikir, mesti 40.000 malahan. Sehingga Pak si bronze lion ini dapat dapat. BSI. Anda kalau bronze lion pasti dapat BSI. Nah, tapi kalau si bintang 8 ini nggak crown gimana? Wah, itu kerja kerasnya harus ada tumpuk royal, tumpuk CP gitu. Jungkir balik jadinya. Supaya tetap bisa menggantikan omset crown sama 40.000-nya gitu ya, tapi tidak dengan bangunan crown, dengan bangunan eceran CP gitu, CP eceran. Ya, diecer. Ya. Eceran royal. Nah, jadi buat teman-teman yang bintang 8, Anda kalau nggak memperjuangkan omset 39.000, ntar kena karma loh. Ya, ntar kena karma loh. Karmanya apa? Waktu kaki Anda yang sekarang bintang 7 jadi bintang 8, ya dia nggak 39.000 juga kayak Anda. Ya Anda jadi bronze lion cuman jubahnya tok bronze lion, tapi orang lain dapat THR 3 bulanan 15 jutaan kalau bronze lion ya. Anda gigit jari doang cuman nyumbang omset, tapi nggak dapat pembagian BSI dari bronze lion. Nah, kalau silver lion 3 kaki bintang 8. Kalau gold lion 4 kaki bintang 8. Gitu. Sama aturannya, harus ada syarat bintang 8-nya 39.000 PV dan harus ada GPV di luar kaki bintang 8 13.000. Jadi membangun 4 kaki itu penting nggak, teman-teman? Dari sekarang ya. Penting banget. Anda itu dulu waktu bekerja sama majikan, sejak kerja udah bayangin mau bangun rumah dari aku kerja jadi TKW. Sejak kerja. Gitu. Udah bayangin bangun rumah berapa? Oh ya nanti mungkin 10 tahun lagi ya udah punya rumah. Rumah jadi. Nah, jadi sejak mulai itu sudah harus punya bayangan. Aku nanti di TNC mau punya apa? Karena udah tahu penghasilanku bakal berapa lewat bangunan TNC yang aku bangun. Oke. Nah, sekarang. Bapak izin boleh tanya. Iya, monggo. Itu GPV itu kan 13.000 itu dari satu kaki atau gabungan dari beberapa leg? Gabungan, Mbak Ame. Oh ya, pertanyaan saya bagus. Gabungan bahkan belanja pribadi kita masuk GPV, Mbak Ame. Oh, oke. Belanja pribadi kita masuk GPV. Gitu. Ya. Oke ya. Bintang berapa Mbak Ame? Kowe ra 40.000 kowe sesuk beker-beker kowe. Kualat. Tenan kualat tenan. Enggak kualat. Saiki gawe beker-beker aplene ya, sesuk gawe kowe beker-beker genti kowe. Ya. Nah, ini tambahan dari pertanyaan bagus Mbak Ame, tambahan ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ada yang Gold Lion dapat BSI-nya Bronze Lion. Loh, kok bisa Pak? Gini. Ini Anda. A, B, C, D. Nah, bintang 8, bintang 8, bintang 8, bintang 8. Anda namanya apa? Punya 4 kaki Gold Lion. Punya 4 kaki bintang 8. Gold Lion. Tak jawab mana? Anda kalau punya 4 kaki bintang 8 namanya Gold Lion, Anda namanya apa? Gold Lion. Oke. Nah, tetapi bisa jadi BSI Anda, BSI-nya bronze. Kenapa? Karena
Yang qualified cuma 2 kaki. Hmm. A sama B 39.000. C sama D misalnya ini 10.000. Nah, GPV jelas wajib. Di sini GPV omset di luar ini 13.000. 13.000 ki sak royal atau eceran CP. Eceran CP-nya cuma 4. Beres, gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti apa? Untuk hitungan BSI Anda, ini nggak masuk hitungan, ini nggak masuk hitungan. Jadi Anda hanya dihitung dapat BSI Bronze Lion karena hanya 2 kaki yang qualified. Mudeng ya? Mudeng. Nah, berarti apa? Lebih baik kan dari awal toh kita sadarkan masyarakat. Ya. Dan lebih baik dari awal kita sebagai masyarakat sadar. Kalau enggak, kita kena karena mana nanti? Betul. Kitanya enggak qualified sebagai bintang 8. Nanti itu kena ke kakimu loh. Ya, gitu. Izin Pak. Ya. Pak izin, itu GPV itu kan semua omset masuk ya Pak, perkembangan atau penjualan. Oh, ini kalau kayak gini nih, ini kan bonus penjualan. Oh iya. Kan bukan bonus perkembangan, ini kan bonus penjualan. Bonus penjualan tuh ada bonus prestasi yang bulanan. Pokoknya bonus penjualan itu ciri khasnya peringkat TNC yang dihitung, bukan membership TNC. Nah, Lion, Bronze Lion itu kan peringkat TNC, sambungannya bintang 8. Betul. Nah, kalau sudah peringkat TNC, itu yang dihitung pasti omset penjualan plus perkembangan. Gabungan itu pasti. Ya. Oke, siap, paham. Pasti gabungan. Kalau yang hanya omset perkembangan, sorry. Untuk BSI ini, untuk BSI ini potongannya itu di tengah, teman-teman. Ya, jadi bintang 4 sampai bintang 8 itu lingkaran gini, gampangannya gini. Kalau Anda lihat ya, nanti kalau di marketing plan itu ada gini. Ada gambar kayak gini nih, kalau di marketing plan TNC. Hybrid. Di sini penjualan, di sini perkembangan. Kayak gitu enggak? Nah, ini BSI. Penjualan, omset penjualan itu adalah bonus-bonus yang pakai bintang-bintang itu loh. Bintang 4, 5, 6, kayak contohnya prestasi. Bonus prestasi. Nah, kalau yang perkembangan ini, bonus pasangan, gitu, dan sebagainya. Nah, BSI itu gabungan omset penjualan sama omset perkembangan, jadi satu. Gitu. Siap, paham Pak. Oke, nah yuk sekarang kita hitung. Catatan kecil yang sangat penting, teman-teman. Mental itu ngefek di sini. Kita mental gajian atau kita mental royal, mental merdeka, mental usaha sendirilah. Kalau gajian kan lawannya adalah mental pengusaha. Kalau gajian itu mental terpenjara, lawannya adalah mental yang merdeka. Nah, tahu nggak teman-teman? Segampang-gampangnya dan segamblang-gamblangnya penghasilan besar di TNC ini, tetap aja orang yang mental gajian dan mental penjara ini tetap nggak punya nyali. Tetap nggak punya nyali. Contoh, ya, ada burung, jenis burung yang mungkin dia sudah bertahun-tahun ada di sangkar emas. Bertahun-tahun dia tidak pernah cari makan sendiri, udah dikasih makan sama majikannya gitu. Bertahun-tahun dia bahkan beranak pinak di sangkar itu gitu ya. Bertahun-tahun dia nggak punya otot-otot sayap untuk terbang. Itu mau dibuka sekalipun sangkarnya, dia nggak terbang. Padahal di depannya
ada makanan enak. Di depannya tuh ada makanan enak, di luar sangkar. Tapi mental burung ini emang udah mental penjara gitu. Dia lebih seneng diem aja, yang penting dapat makan, bukan harus cari sendiri. Dia nggak punya otot-otot sayap untuk terbang. Itu mental penjara. Nah, beda banget ya sama mental merdeka, mental pengusaha. Mental pengusaha, mendingan gue dapat makanan, meskipun sekarang makanannya kecil, aku lebih seneng di luar, enggak di kurungan. Gitu. Kenapa? Ya makanan kecil kan saat ini aku taunya dapat makanan yang sedikit. Tapi aku bisa memilih makanan-makanan yang terbaik yang kupilih. Aku mau terbang kemana, ya disitulah aku akan dapat makanannya. Aku tinggal cari aja, tinggal cari info aja di Mbah Google. Makanan apa yang paling enak? Aku akan terbang ke sana. Nggak sudi aku di penjara. Penjara itu, mau penjara emas kayak apapun, aduh, bukan gue banget. Betul nggak kira-kira Betul. penjelasan ini? Betul, Mental, Kak. mental pengaruh nggak? Mental pengaruh nggak? Pengaruh banget. Pengaruh, Pengaruh. Pak. Nah, Anda ini mental burung di sangkar emas atau mental burung yang mau merdeka? Gitu. Ini saya mau ngomongin duit banyak, tetapi duit banyak itu tidak dalam sangkarmu. Duit banyak itu ada di luar sangkarmu. Selama Anda mentalnya mental burung dalam sangkar emas, apapun yang banyak dan luar biasa untuk Anda dan keluarga serta masa depan, nggak ada efeknya. Anda lebih senang tetap di sangkar itu. Kenapa? Nggak perlu harus terbang, cari duit. Nah, kalau burung dengan mental merdeka itu, terbang itu seneng. Seneng banget terbang itu. Karena dia terbang itu sama dengan aku memilih. Memilih tempat, memilih makanan, gitu. Aku bebas. Tapi bagi burung-burung dengan mental penjara sangkar emas, terbang itu capek. Terus dia mikir yang jelek-jelek. Nanti kalau aku dimangsa sama burung elang gimana? Nanti kalau aku ditembak sama orang yang hobi nembak burung itu gimana? Nanti kalau aku kehujanan gimana? Nanti kalau karena mentalnya mental sangkar emas gitu. Mau makanannya sedikit pun bahkan kadang nggak dikasih makan sama majikannya, nggak dikasih makan. Wah, kurang ajar nih majikanku, nggak ngasih makan hari ini. Ya lapar dong gua. Gimana sih? Ngomel-ngomel doang di sangkar emas. Padahal sangkarnya kebuka pintunya. Mau terbang nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena mentalnya, padahal sangkarnya kebuka. Ngek. Tapi selama majikan nggak ngasih makan, ngomel-ngomel doang dia. Kurang ajar nih majikanku nih. Udah tahu belum ini jam berapa? Wetengku kruyuk-kruyuk sih. Mau ngomel-ngomel tok tapi nggak terbang. Kenapa? Karena emang mentalnya mental dalam sangkar. Dikurungi nang sarung. Sarungnya majikannya atau sarungnya bojone. Kurungi tok. Nah, sementara orang dengan mental burung yang bebas merdeka, dia nggak perlu harus ditunjukin dulu makanan-makanan yang hebat dalam sangkar. Dia nggak sudi itu. Bagi dia penghinaan sekali. Emang gue diciptain sama Tuhan itu sepaket sama sangkar apa? Burung, lu gue ciptain ya nih sama paketnya sangkar. Enak aja. Terus ngapain Tuhan menciptakan sayap buat aku? Emang saya buat apa? Saya buat apa? Saya kok ngerem tok gini. Lah, burung dalam, pernahkah Anda melihat burung dalam sangkar mengepakkan sayap? Pernah lihat nggak? Ya, gini terus. Tidak akan pernah Anda lihat burung dalam sangkar itu mengepakkan sayap, teman-teman. Lah sayapmu ki nggo ngopo? Rung. Rung. Sayapmu ki nggo ngopo, Rung? Ya buat hiasan. Bagus-bagus doang. Tapi Anda tidak akan pernah melihat burung dalam sangkar dengan mental sangkar itu mengepakkan sayap. Lah, orang dengan mental burung yang merdeka tahu gunanya sayap. Sayap ini buat terbang, bro. Bukan buat ngemis. Bos. Nah,
Mau saya sekarang dapat makan sedikit kek, mau saya sekarang dapat makan banyak kek, mau sekarang sedang kehujanan kek, mau sekarang kepanasan kek, aku nih burung Naon dengan dia teh sayap. nyebutna? Yuk, tolong. Keur naon ieu teh? Gitu. Lebih baik makananku sedikit, tapi aku tidak dapat makanan dari sangkar itu. Emangnya Tuhan menciptakan aku sepaket sama sangkar apa? Nur Acayati, nih kamu kulahirkan, thread. Terima kasih Tuhan aku dilahirkan di muka bumi. Belum. Masih ada satu lagi. Kurunganmu, trot. Apa kaya ngono Anda dilahirkan sama Tuhan. Darwati, kamu kulahirkan ya. Terima kasih Tuhan, nggak di perut terus. Nih kulahirkan, thread. Belum selesai. Nih kurunganmu, thread, bongkong. Loh, apa kayak gitu manusia diciptakan? Manusia diciptakan seperti ini. Nur Cahyati, nih kamu kulahirkan dengan sayap mental untuk sukses. Dengan sayap ya. Sayap ini baru bisa berkembang kalau kamu keluar kurungan ya. Selama kamu di dalam kurungan, pernahkah kamu melihat ada burung yang mengepakkan sayap dalam kurungannya? Tidak. Burung dalam kurungan tidak pernah sadar dia punya sayap. Ngempit kelek terus. Kenapa? Ya kurungan nggak membuat dia bisa ngepakin sayap dong, gimana sih? Sehingga dia bisanya apa? Bertengger tok neng kurungan. Dan itu membentuk mentalnya. Sampai sini mudeng ya, teman-teman. Mudeng. Bapak. Jadi ini bukan masalah, Mbak, aku kalau jalan kantiansi bisa pulang nggak ya? Aku kalau jalan kantiansi bisa bebas dari penjaraku nggak ya? Aku kalau jalan kantiansi bisa sukses nggak ya? Nanti dulu. Anda bertanya sebagai burung yang punya mental di sangkar emas, atau Anda bertanya dari mental burung yang sadar punya sayap untuk terbang? Yang mana mentalmu? Itu dulu pertanyaan. Karena kalau Anda burung dengan mental dalam sangkar emas, sampai kapanpun Anda nggak sadar punya sayap. Dan sampai kapanpun Anda takut pakai sayapmu. Burung kok takut pakai sayap? Burung kok takut pakai sayap? Nah terus sayap itu buat apa? Burung ini justru merasa hidup dalam sangkar majikan. Sayapnya nggak pernah berkembang. Itu sebabnya saya cukup 3 bulan jalankan TNC, udah langsung resign dari kantor. Cukup 3 bulan aja saya jalankan TNC. Pecat kantorku. Ya keluar. Pak, emang bonusmu berapa? Baru 1,5 juta. Berani ya Pak ya? Kamu berani ya Pak keluar dari kantor? Nanti dulu. Jangan melihat dari angkanya. Aku nih burung yang punya sayap untuk terbang. Ketika aku tahu sekarang pintu itu bisa kubuka, terbang aku. Pintu penjara pekerjaanku bisa kubuka, terbang, aku punya sayap kok. Tetapi walaupun bonusku sekarang mau 200 juta, walaupun sekarang bonusku mau 200 juta, kalau mentalku mental gajian, mentalku mental kurungan emas gaji penjara majikan, tetap takut terbang. Saya baru mau terbang kalau ada bonus 10 juta dulu dari TMC. Saya berani keluar kalau sudah ada kepastian dulu. Ya wis arep dibungkus opo wae, masalahnya mentalmu mental burung dalam penjara. Nah, burung dalam penjara nggak sadar kalau dia punya sayap. Nggak sadar. Sementara burung dengan mental yang merdeka, dia sadar sayapku ini buat apa? Sayapku ini buat apa? Mabur, bro. Mabur orang gue ngemes iki sayap iki. Orang gue nangis. Gue mabur, bro. Mudeng ya? Mudeng, Pak. Ya, oke. Yuk, sebelum saya jelasin keuangan ini, penghasilan dari TNC, saya mau bertanya. Anda maunya sekarang jadi burung yang punya sayap, tapi bermental penjara sangkar emas gaji majikan?
Atau mau jadi burung yang sadar Anda tuh burung punya sayap, yang bisa terbang kemana-mana sukses. Ini Anda burung dalam sangkar, apa burung yang merdeka nih? Yang mana Anda itu? Burung yang merdeka. Burung yang merdeka, Pak. Nah, iya. Burung yang merdeka, Pak. Burung Nah, yang iya. punya sayap bisa terbang ke sana kemari, Bapak. Lah iya. Jadi bukan masalah berapa gajimu. Semakin gajimu tinggi itu cuman hanya semakin yang tadinya sangkar perunggu jadi sangkar emas, tapi tetap sangkar penghinaan. Sangkar itu mau perunggu mau emas tetap penghinaan. Penghinaan bagi burung yang punya mental merdeka, dia sadar punya sayap. Gitu. So what gitu kalau gajiku mau 10 juta, itu kan cuma sangkar emas. Emang apa bedanya dengan gajiku 4 juta? Sama-sama sangkar, cuman dia sangkarnya perunggu. Tetap dalam sangkar, tetap penghinaan, tetap membuatku nggak bisa mengepakkan sayapku, nggak bisa terbang. Sangkar itu makin lama makin membuat seekor burung nggak sadar punya sayap. Makin nggak sadar, jadi sayapnya tahu-tahu copot aja dia nggak sadar dia. Putul sayapnya putul, nggak sadar, emang nggak pernah dipakai kok sayapnya. Copot pun nggak sadar. Tapi burung yang merdeka di luar sangkar penjara tiap hari, neng salon, ya, nyuci sayap, ke salon burung. Ngapain? Cuci sayap dong, kerebat sayap, buat terbang. Pijet sayap, buat terbang. Di mana itu? Pertemuan, butuh pertemuan, ya. Ini sayap buat terbang di pertemuan. Mental pun, fisik pun. Ses. Nah, saya jadi Anda, betul-betul terhina saya dengan sangkar emas saya. Betul-betul terhina saya. Nah, saya jadi Anda. Tidak peduli berapa gajiku. Tidak peduli apa yang kuhasilkan dari gajiku. Masalahnya, aku itu loh, mau terbang kapan terserah majikanku. Dan majikanku tidak mengizinkan aku terbang. Di penjara ada ditontonan. Teman-teman majikan datang. Koleksi burungmu bagus. Kita manggung. Kiku. Dari tontonan teman-teman majikan. Nah, itu kalau kita punya koleksi burung yang bagus di kurungan kan jadi tontonan teman-teman kita. Bagus tuh burung. Dari mana nangkepnya? Oh, iku burung saka Boyolali. Iku burung saka Aceh. Iku burung tangkepanku saka Indonesia kuwi kabeh. Terhina gue emang. Yo. Sekarang kita akan lihat, kita mulai ngomong tentang duitnya. Oke. Nah, ini ini tadi ya. Ini lihat tadi yang irisan tadi. Sebelah kiri omset, di sini sebelah kiri omset perkembangan, bonus perkembangan. Sebelah kanan omset penjualan, ada bonus prestasi, kepemimpinan. Nah, tengahnya apa tuh? Tengahnya BSI. Gitu. Dan spesial reward tengahnya. Jadi yang di tengah ini gabungan omset penjualan sama omset perkembangan, itu maksud saya. Betul ya? Kalau yang kiri omset perkembangan tuh bonusnya cuma bonus dari omset perkembangan, paket membership. Nih ada bonus sponsor, bonus pasangan, bonus bimbingan. Kalau yang sebelah kanan ya itu omset penjualan, yang dihitung cuma dari omset penjualan. Omset selain paket membership, bonus prestasi, kepemimpinan, elit. Nah, yang tengah ini yang BSI sama special reward yang 2,5 miliar itu. Oh, maksudnya mau ngono Pak. Oke. Nah, ini kita kalau kayak gini, saya mau ngomongin bonus penjualan ya, prestasi. Coba dilihat.
bonus prestasi nih, bagian bonus prestasi ya. Yang kolom paling atas nih. Bintang 5 10%, bintang 6 15%, bintang 7 21, bintang 8 30%. Oke, itu dulu yang dihafalin. Nah, sekarang crown itu kita sekarang gempurnya bukan 3 kaki royal, tapi tadi apa? 4 leg PBO di 2 jalur placement. Tapi dengan 4 kaki royal. Oke. Nah, royal itu punya jangan 3, walaupun 3 bisa, tapi 4 kaki CP. CP. Jangan cuma 3, 4 kaki. Ya, jadi ini semuanya kayak gitu ya, semua dibuat sama. Ini adalah bangunan crown Anda. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ini nanti untuk hitung-hitungan berlaku terus. Ya, ya ada nih. Nah, berarti di sini royal omsetnya berapa? Ini CP. Ya, ini semuanya CP. CP, 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 CP. Berarti royal ini omsetnya berapa, Di? 13.000. 13.000. Kenapa? Karena CP itu kan 3.000 toh. Iya. Betul. CP itu 3.000. Ini ada 4 kaki. Lah, si Andanya kan belanja 1.000 pribadi. PV. 1.000 PV. Ya. Jadi kayak kan 13.000. jadi 13.000. Royalnya 13.000. Oke. Kalau begitu, crown di sini berapa? 52. 13.000 kali 4. 52. 53. Ditambah belanja 1.000 pribadi. PV. 53.000. Nah, pertanyaan saya sebelum kita ngomong duit. Iki kalau kita kerjain sejak awal, sejak kita CP. Ya, sejak kita CP. CP punya 4 kaki. 4 kaki apa? Separuh GTR, separuh CP gitu kan. CP punya 4 kaki, separuh CP misalnya. Ini kondisi yang masuk akal tidak? Dimulai sejak awal. Pertama, 4 kaki. Kedua, bantu 4 kaki punya 4 kaki. Masuk akal nggak nih kalau kayak gini? Masuk akal. Masuk akal. Coba kita lihat teman-teman. Kalau Anda crown, itu Anda itu sudah deket sama bintang 6 kalau Anda mulai join dari 0. Karena bintang 6 itu 65.000 PV akumulasi, betul nggak? Betul. Ya. Dan kalau Anda punya 4 kaki crown, berarti 53.000 kali 4. Berapa? 50.000 aja kalau kali 4 200. Ya, 200, iya, 212. jadi nggak lama lagi bintang 7. Bintang 7 itu 385. Oh, Edan. Keren. Wah, Nah, biasa. kalau bintang 7 385 ya. Tadi jadi ini naik ke bintang 8-nya juga cepat. Ngerti ya? Jadi orang itu bisa diprediksi ya. Kalau permainannya 4 kaki, kamu kapan jadi bintang 7? Setahun pasti kena. Kenapa? Bintang 7 itu akumulasi 385. Akumulasi sejak gabung 385.000 PV. Nah, ini kalau kamu crown aja 53.000 PV. Sehingga kalau 4 kakimu yang royal itu sekarang gantian jadi crown, maka 53.000-nya ke bawah nih, jadi 4 kakimu 53.000 PV-nya. Ya 200.000 lebih. Betul. Bulan depan juga sudah 400.000, kamu udah jadi bintang 7. Nah, itu target setahun bintang 7. Nah, kita belum hitung bonus. Nanti lihat bonus melotot. Nah, sekarang berarti kamu bintang 7 bukan 385 lagi, 400-an ribu. Betul. Gitu kan? Nah, sekarang
Bintang 8 itu akumulasi berapa? 1,3 juta. Lah 400.000 PV. Butuh berapa bulan untuk 1,3 juta? Cuman butuh 4 bulan tok tembus. Betul. Coba 400.000 PV kali 4 bulan berapa? 1,6 juta PV. Jadi prediksi bintang 8 itu 2 tahun. Asal apa? Itu tadi kuncinya. 4 kaki PBO Aktif. Ya sing ora aktif kuwi ngopo? Ya. Kuwi ora PBO soalnya murane ora aktif. Itu gitu. Nah, makanya biar PBO itu live stream, konsultasi. Live streamnya itu penting. Nah, oke sekarang. Yuk kita hitung yuk. Sekarang kita ngitung dulu yang bonus. Bonus penjualan. Kalau kita ngomong bonus penjualan dari omset penjualan, maka kita ngomong peringkat di TNC atau One Vision. TNC. Peringkat di TNC, bukan di One Vision. Kalau One Vision itu PBO tadi. Nah, peringkat TNC itu apa? Bintang-bintang. Ya, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, BL, dan seterusnya. Ya. Nah, bonus prestasi. Kita lihat sekarang kita ngomongin bonus prestasi. Ya, bonus prestasi. Bintang 5 10%, bintang 6 tadi 15%, bintang 7 tadi 21%, bintang 8 tadi 30%. Kok apal Pak? Ya mau ngapalin, cuman angka segini aja penghasilan kok ora gelem apal. Gitu. Ya. Nah, oke. Kita lihat aja yang bintang 7 sekarang buat contoh ya. Setahun Anda bekerja membangun 4 kaki PBO di 2 jalur placement. Tetapi kalau ngomongin bonus penjualan tuh kita nggak ngomong jalur. Kita ngomong jumlah kaki aja. Nah, bintang 7. Oke, ini selisihnya sama bintang 6 jadi berapa nih? 6%. 6%. Nah, sehingga sekarang nih kita lihat halaman sebelumnya. Lihat dulu ya. 4 kaki PBO. Seperti ini ya, 4 kaki PBO. Lihat, oke. Nah, sekarang setahun dari Anda join. Setahun aja. Bintang 7 bisa setahun. Yang enggak setahun mesti wes enggak 4 kaki dan enggak PBO. Wes jelas itu. Ya. A, B, C, D. Ada bintang 7, berarti Anda ngantongin 21%. Penghitungan untuk bonus prestasi Anda. A, B, C berarti bintang 6. Boleh 2 kaki, bintang 6 boleh. Tapi kita tahu kalau cuma 2 kaki lama sekali untuk jadi bintang 7. Ngumpulin omset 385 PV, pasti lama. Nah, kita lihat ya. Kita lihat kalau ABCD ini itu kemudian setahun lagi atau 6 bulan, 8 bulan. Pas Anda satu tahun atau kalau saya 1,5 tahun ya bintang 7 ya. Kalau 1,5 tahun kemudian nih si ABC ini crown enggak nih? Nah, setahun. Crown. Ayo crown sing lo yang belum setahun kok belum crown. Ayo itu tadi. Ya. Pengennya terbang tapi mentalnya mental kurungan. Sangkar emas susah wis terbangnya. Makanya buang aja tuh sangkarnya. Anda pilih, Anda buang sangkarnya atau Anda copot sayapmu. Hanya itu pilihannya. Mau dicopot sayapmu
atau mau dibuang sangkarmu. Tapi Anda nggak bisa dua-duanya. Anda nggak bisa ada dalam sangkar dan punya sayap. Salah satu harus dibuang. Sayap ki opo? Sayap ki opo? Impian. Nggak mungkin orang dalam kurungan kok berani bermimpi. Emang pernah Anda lihat burung dalam penjara punya impian gitu? Padahal penjaranya dibuka kurungannya. Nggak ada. Ya, impian dan sikapnya nggak ada. Oke. Nah, tadi kita lihat kalau Crown tadi omset berapa? Oke, kita putar balik. 53. Kita putar balik aja. Ada yang nggak ingat? Coba, Crown berapa? 53.000. 53.000. Yang benar 52, Pak. 13 kali 4 itu 52. Lah si Crownnya belanja pribadi ora, Bu? CW4 kan 12, kita pembelanjaan pribadi 1 kan 13. 13 kali 4 kan 52, Pak. Lah iya, terus si Crownnya belanja pribadi ora? Oh iya. Ini kok 53, maksudnya nulisnya kok 53 itu. Lah iya, Bu. Lah iya, Bu, sebentar. Kan 50 kan 13.000 kali 4 kaki berapa? 52 ya, Bu Ati? Oh iya ya, oke. Lalu Oke, si Crownnya tuh belanja pribadi enggak? Oh iya, betul. Nah, oke. Sip. Maaf, Pak. Ya. Nah, berarti Crown itu 53.000 dalam hitungan 4 kaki ini, 4 kaki royal. Oke, sekarang kita lihat kembali ke sini. Berarti di sini omset 53.000. Tapi kita biar gampang ngitung, ini nggak ada omset yang bukan omset penjualan. Karena kita mau ngitung sungguh-sungguh hitungan bonus prestasi. Omset penjualan, hanya omset penjualan. Jadi ini nggak ada nih yang omset omset new bronze membership, omset upgrade, nggak. Kita buat ekstrim aja. Ya. Misal ini hanya omset penjualan. Misal seluruhnya 100% di sini omset penjualan. Karena bisa toh ya, orang jadi royal, jadi CP, jadi Crown semuanya omset penjualan, nggak ada omset new bronze membership, omset upgrade kan bisa aja kan? Betul nggak? Crown tanpa omset perkembangan. Itu bisa. CP kan bisa gabungan. Ya, CP kan gabungan penjualan. Ya, betul. Oke, nah sekarang mari kita hitung. Bonus prestasi Anda bintang 7, mari kita hitung. Ini selisihnya berapa persen ini? Ini 15% ya, bintang 6 itu ya. Nah, ini berapa persen ini? 6%. 6%. 6%. Nah, berarti cara ngitungnya gimana? Ya, 53.000 kali 6%. Itu yang Anda dapat dari kaki A. Berapa? 3,1. 3,1 juta. Nah, sekarang kali 4 kaki toh. Jadi berapa? 12,7. 12,7 juta per bulan. Nih, penghasilan Anda. Bintang berapa? Bintang 7. Selalu ingat. Ini bintang 7. Tadi bonus bintang 7 saya berapa yang saya share ke grup? 10,6 juta. 11-12 kan? Ya. Nah, bintang 7-mu. Nah, makanya di TNS One Vision itu bintang 7 pada nyicil mobil. Gitu. Tetapi ingat, kami di Indonesia 100% kami adalah burung yang mentalnya merdeka. Kami pakai sayap. Yang saya nggak tahu adalah teman-teman yang sekarang
ada dalam kurungan majikan puluhan tahun ini. Belum tentu juga Anda yang udah pada pulang ke Indonesia kayak Ananisa, Eminur Paeko udah jadi burung yang pakai sayap, ya belum tentu juga. Saya nggak tahu mentalmu puluhan tahun kok dalam kurungan kok. Belum tentu juga. Gitu loh. Karena itu sebuah keputusan. Saya dulu masih dalam kurungan, tapi mentalku mental burung yang merdeka, masih dalam kurungan kerjaan, tapi mentalku mental burung merdeka. Makanya baru 3 bulan ikut TNC keluar saya, terbang wae aku nang TNC. Nah, bagaimana dengan Anda? Tak kasih tahu ya teman-teman, bagi Anda yang sekarang ngeliatin penghasilan di depan mata, setahun jalankan TNC nyolok moto, ini nyolok moto loh ya. Setahun aku jalankan TNC berarti 12,7 juta. Gila ini. Tetapi percayalah, jika mental Anda adalah mental burung dalam sangkar emas, tetap takut Anda. Walaupun di depan mata Anda nyolok moto, edan, ikut TNC modal 4 kaki, bantu mereka punya 4 kaki, di bawahnya CP, atasnya Royal, gua Crown. Nanti setahun kemudian mereka gantian jadi Crown, aku setahun bintang 7 dapat segini per bulan. Tetap takut Anda. Karena mentalmu sudah mental burung dalam sangkar emas. Mau dikasih kayak gini pun juga tetap takut terbang. saya jadi inget Cosmo. Si Almond dikurungi toh, tak buka. Ayo, keluar. Takut. Ayo keluar dari kurungan. Takut. Tak kasih makanan, takut. Wow, mental rumahan ini. Gitu. Tetapi saya harapkan Anda ingat sama keluargamu, Anda ingat sama harga dirimu, Anda ingat sama martabatmu. Hanya jika Anda ingat sama keluargamu, ingat martabatmu, ingat harga dirimu, maka Anda ingat punya sayap. Dan Anda lebih milih terbang. Tapi kalau Anda nggak ingat keluargamu, nggak ingat martabat dan harga dirimu, nggak ingat itu semuanya, sayapmu tuh copot semuanya. Jadi lebih seneng nangkringnya nang kurungan. Yang penting dikasih makan gaji sama majikan. Nah, oke. Ini bintang 7, kita ngitung bonus prestasi. Setahun, teman-teman. Ngapain membangun struktur kayak gini aja pakai 100 tahun? Setahun aja. Gitu loh. Kan orang membangun rumah kan diputusin. Aku bangun rumah ini mau selesai setahun apa 10 tahun? Diputusin dong. Nah, sekarang kita ngitung tetap sama, tetapi kalau omsetnya murni perkembangan. Ya, tetap sama, tapi omsetnya murni perkembangan. Anda kalau perkembangan harus pakai membership bintang 7 platinum. Nah, yang difokus di sini kalau ngomong perkembangan tuh membershipnya apa? Ya. Nah, kalau perkembangan itu biar gampang gini ngitung, gambarnya tetap gini. Tetap sama, tapi gini. JP1 A, JP2 B. Waktu sponsor isi C, di placement di bawah A, betul? Di placement toh? Betul. Placement. Waktu sponsor D itu kaki Anda, tapi di placement toh? Jadi 2 jalur placement. Begitu. Nah, tadi A crown, B, C crown, semuanya crown. Kohos, crown. Nah, berarti berapa omset di sini? Di JP1 berapa? Jalur placement 1 berapa? 106. 106. Karena ada 2 crown, 106.000 PV. BV kalau di sini BV ini ya, kalau ini yang kita hitung omset perkembangan. Nah, ini dimisalkan ya. Misalkan ini
tidak ada omset penjualan, tapi semuanya omset perkembangan. Semuanya omsetnya tadi itu kita ganti, harus ekstrim. Ya, gantinya itu harus ekstrim biar contohnya tuh mudeng. Nanti kalau udah contohnya mudeng, baru bisa baru bisa dikolaborasi, campur-campur silahkan. Tapi pertama harus ekstrim dulu contohnya. Kalau tadi omset penjualan, sekarang murni omset perkembangan. Nah, berarti kalau omset perkembangan tuh omset apa tuh? Misalnya omset apa kalau omset perkembangan, teman-teman? New member, upgrade. Bukan new member, new membership. Oh iya, new membership, betul. Karena kalau new member itu bintang 4 non membership juga member. Ya. Ya, tapi kalau membership itu mengacu pada membership, bronze membership, silver membership itu kan. Kalau member kan anggota. Anggota baru. Enggak. Ya, omset perkembangan adalah new membership. Ya, gitu, bukan new member. Nah, berarti di jalur placement 2 106.000 PV. Nah, kalau platinum pengalinya adalah 11%. Ini paling gede. Kalau gold di bawahnya platinum pengalinya 10. Kalau silver pengalinya 9. Jadi cari yang paling gede. Nah, sekarang 106.000 ambil satu angka di sini dikali 11%. Yo, Ananisa. 11,6 juta. 11,6 juta. Nah, ini mingguan. Bonus mingguan. Bintang berapa? Bintang 7. Platinum. Aduh. Nah, berapa lama? Setahun. Jadi Anda mau ngitungnya omset penjualan, pohon. Oke, Anda mau cek, Anda mau dapat omset penjualan aja, bonusnya ngitung dari penjualan, silahkan. Bonusmu 12,7 juta per bulan sebagai bintang 7. Anda mau ngitungnya dari omset perkembangan saja, nggak ada penjualan, silahkan. Sebagai bintang 7 platinum, penghasilanmu 11,6 juta mingguan. Setahun. Masih heran kenapa kok para bintang di Indonesia kok pada beli mobil, nyicil mobil? Masih heran? Enggak, saya udah tahu kayak gini. Makanya saya bilang, kalau Anda sekarang lagi bangun rumah, stop bangun rumah. Kesuwen gue bangun rumah. Pakai gaji itu kesuwen. Makanya saya nggak bangun rumah pakai gaji. Percuma. Gitu loh. Mendingan uangku tak pakai untuk modal bisnis ini. Mondar-mandir keluar kota. Sama, mendingan tuh gajimu pakai untuk bisnis ini. Terus pulang waktunya, gajimu diganti waktu. Wah, jungkir balik, ono duite. Nah, ketika Anda punya bonus seperti ini, lah ya wes, omahmu cepet banget jadinya loh ya. Betul. Oke, sekarang mari satu contoh lagi. Bintang 7 berarti omsetnya berapa? Coba dihitung. Biar gampang, saya ke bintang 7 yang di sini. Coba hitung, berarti bintang 7 Anda tuh omset total Anda berapa? 212. Cross check lagi. Ya, 53 kali 4. 212. 3 kali 4. 212. Wes, ben gampang ngitungnya 200 juta we. Betul? Ya. Ben gampang. Nah, kondisi Anda bintang 7 dengan punya 4 kaki dan setahun itu 4 kakimu juga jadi crown, maka kondisimu itu bintang 7 dengan omset 200.000 200 juta rupiahnya. Betul ya? Pegang ya? Pegang ya? Pegang ya? Oke. Nah, ini Anda. Tadi Anda punya 4 kaki. Ya, yang bintang 6. Nah,
Nah, kalau bintang 6 itu naik ke bintang 8, sorry. Kalau bintang 6 itu naik ke bintang 7 kayak Anda, tadi kan ada bintang 7, punya 4 kaki bintang 6. Nah, kalau sekarang mereka gantian naik ke bintang 7, berarti mereka lah yang gantian punya omset 200.000 kayak Anda. Betul nggak? Betul. Betul. Berarti ada bintang 8. Bintang 8 dengan omset berapa tuh? 800. 800 edan. Mustahilkah? Nanti dulu, saya bintang 8 omset 600 sampai 800 loh untuk dapat Mercy. Ojo ngomong mustahil loh. Kowe kabeh nek ngomong mustahil, mentalmu jek mental manuk neng kurungan. Nanti dulu. Karena semuanya bikin 4 kaki kok. Tapi manuk neng kurungan ora butuh bikin 4 kaki, percaya sama saya. Ora butuh. Manuk neng kurungan kuwi. Kenapa? Lah ngopo lah aku bikin 4 kaki? Oleh gaji kok. Itu aku yang repot. Saya tidak repot ngomong sama para TKW TKI, tidak. Saya repot ngomong sama TKW TKI sing mentalnya manuk neng kurungan. Kuwi sing repot. Gitu. Jangankan sama Anda yang TKW TKI, yang mantan TKW TKI juga ada kok mentalnya manuk neng kurungan. Nek mbiyen kurungan, dulu kurungan majikan, saya kurungan suami, gaji suami andalannya. Sama aja. Repot ngomong kayak gitu. Tapi kalau ada pertemuan selesai, beres itu. Kalau udah nyemplung pertemuan rampung tuh. Kurungan-kurungan diobong bareng-bareng tuh. Tenang, kalau ada datang ke kurungan itu ke kurungan. Kalau ada datang ke kurungan. Kalau ada datang ke acara seminar itu ya teman-teman, pulang seminar, wah kira kurunganmu, wobong barengan. Rasanya kayak gitu. Muak, gaji itu memuakkan, gitu. Karena apa? Udah enggak gede gajinya, wes masalah oke banget sama keluarga. Nah sekarang bintang 8, kita ngomong bonus prestasi ya. Kalau kita ngomong bonus prestasi, berarti omset penjualan. Bonus prestasi. Bintang 8 berapa persen? 30. 30%. Bintang 7 berapa persen? 21. 21%. Selisihnya berapa persen? 9. 9. Loh, delon. Aku nek wis mulai agak rumit, warnanya tak buat lain, delon. Ngono kuwi. Ngono. Kowe iki wis ngerti gambare ruwet, ora kok kei warna beda. Saya mumet sing nonton. Nah, 9%. Berarti Anda dapat bonus dari KKA 200.000 kali 9%. 18 juta. Aduh. 18 juta kali 4. Kali 4. 72 juta. Berapa? 72 juta. 72 juta. Bintang berapa? Bintang 8. 8. Nanti dulu mentalmu mental manuk neng kurungan apa mental manuk sing punya sayap, beda. Anda mau lihat seperti ini penghasilan 2 tahun mulu. Kalau Anda sekarang start dari nol neng TNC. Dari nol dari bintang 8 itu 2 tahun saya. Rata-rata di Indonesia itu ada 2 tahun. Loh, kenapa dia baru bintang 8 punya rumah yang harga 600 juta? Lah bonusnya kayak ngono kok. Tapi mentalnya mental manuk yang punya sayap. Orang manuk sing neng kurungan. Percuma wis toh, percuma. Saya ngomong sama orang-orang dengan mental burung dalam sangkar emas, percuma mau 72 juta. Ayo gempur CP, takut. Ngono wis jawabannya. Percuma toh. Oh mental manuk neng kurungan kok. Udah gak punya sayap. Burung dalam sangkar emas adalah burung tanpa sayap.
sayap-sayap yang patah. Kayak filmnya Denny Siregar. Sayap-sayap patah. Lah, aku masih jadi guru SD ditunjukin waktu itu. Potensi penghasilan kayak gini 2 tahun. Wijo mripatku. Wes tak buang gajiku, berani saya langsung. Waktu itu yang nunjukin adalah upline diamond saya. Ini waktu saya bintang 5. Dan beliau nunjukin bonus ya 80 juta. Tahu nggak? Bapak Louis Tendian pun itu bintang 8 tuh 80 juta loh. Padahal waktu itu belum ada PBO loh. Belum ada Royal Crown tuh belum ada. Sehingga itu hebatnya tuh karena melebarnya gila. Lah sekarang kita nggak perlu lebar 4 kaki aja jadi kok 72 juta karena udah ada PBO. Keteku kuku. Percuma ngomong karo manuk neng kurungan. Diomongin 72 juta, keteku kuku. Keteku. Percuma. Ini kalau saya ngomong sama burung-burung yang punya sayap, mentalnya mental terbang, was, tendang gaji majikannya, wush, mangkat bikin 4 kakinya kayak orang kesetanan. Nah, tapi nek mau ngomong karo manuk-manuk nek kurungane ku geru. Ku geru. Ruwet. Enggak apa-apa, enggak usah 72 juta per bulan, Pak. 4 jutaan aja yang penting dikasih makan sama majikanku neng kurungan. Seruat. Percuma nek ngomong karo mental manuk neng kurungan gitu. Itu bukan di mana posisimu, itu masalah mentalmu. Ya, karena di Indonesia juga banyak manuk-manuk neng kurungan. Biar kurungan majikan, saya kurungan bojone. Sama aja mental gaji. Tapi juga banyak sekali di sini orang-orang yang masih dalam kurungan, mentalnya wis mental burung yang terbang. Banyak. Jungkir baliknya bangun 4 kaki, pengorbanannya dia untuk jadi CP dan sebagainya. Wes burung terbang. Karena dia udah tahu apanya yang rugi. Wong ini penghasilanku nanti kok. Nah, sekarang kita akan hitung kalau bonus perkembangan, struktur yang sama bonus perkembangan. Jadi ini Anda bintang 8. Nah, kalau bonus perkembangan harus pakai membership ya. Ya. Karena ngitungnya berdasarkan membership Anda, bukan berdasarkan bintang Anda. Ini kita mau ngitung bonus perkembangan. Ini loh Ananisa genting aku abang ngono lho, dadi ora ruwet. Siap. Seperti tulisannya ruwet ora kayak warna. Nah, kalau ngitung bonus perkembangan berarti yang masuk omset untuk dihitung adalah omset membership. Ya, membership atau upgrade gitu ya. Nah, sehingga strukturnya kebuka nih, struktur aslinya. Ya. JP1, JP2, ini A, ini B. Nah, waktu sponsor isi C kayak gini nih, di placement. Tung. Waktu sponsor isi D, kaki keempat di placement nih. Tung. Ya. Oke. Sehingga kalau ngitung bonus pasangan, ya bonus perkembangan tuh yang syarat GTR bla 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 itu. Nah, tadi berapa nih? Di sini crown, di sini crown. Di sini omset 200 juta, di sini omset 200 juta. Betul nggak tadi? Betul. Kita lihat ya. Betul, kita lihat. betul. Biar ingat. Tuh. Kok ini? Bintang 8. Bintang 8 ya. Tuh, bintang 7 omsetnya berapa tuh?
Bintang 8 72 juta per Bintang 7-nya omset berapa? 200.000. Nah, 100. ABCD itu. Ini Ya, ABCD. betul. A, B, C, D. Mm, Omsetnya 200.000. Betul? betul. Kenapa kok bisa 200.000? Ya karena kayak Anda. Tadi kan hitungan Anda bintang 7. Betul. Sekarang jadi Anda. Mm, Karma baik. ya, betul. Nah, berarti sekarang berarti sekarang ya sama. A, B, C, D omset 200.000 masing-masing. Berarti di JP1 omset berapa? 400.000. 400.000 PV. Di JP2 juga sama, 400.000 PV. Diambil satu angka dikalikan platinum 11%. Piro? 44 juta. 44 juta mingguan. Ya. Oke. Kota Abang ben ketok thread. Berapa tahun? 2 tahun lagi. Kalau ada mulai sekarang. Wes, coba. Ada mau dapatnya murni bonus penjualan. Tadi udah tahu waktu ada bintang 8 berapa tadi kalau murni bonus penjualan tuh 72 juta per bulan. Tapi kalau omset Anda murni dari bonus perkembangan tuh 44 juta mingguan. Kalau tadi 72 juta bulanan, kalau ini mingguan. Terserah. Dan nggak mungkin kan murni penjualan murni perkembangan, betul nggak? Pasti campuran. Betul. Nah, kalau campuran itu gampang rata-ratanya. Ditambahin bagi 2 itu rata-rata. Gitu. Ya kan? Gitu loh. Nah, anyway, mau pakai kanan kiri, oke, makanya lihat lihat fondasi ini. Ya. Bangun 4 kaki PBO ABCD di 2 jalur placement. Dan ABCD itu harus selesai punya 4 kaki. Itu fondasi crown. Nah, oke. Jadi inilah sebagai bintang 7 dan bintang 8. Gitu loh. Nah, pertanyaannya beranikah mulai saat ini Anda buang mental sangkar emasmu? Itu ya, sehingga punya 4 kaki itu keterdesakan gitu loh. Sebuah keterdesakan, punya membangun 4 kaki ABCD dan di bawahnya harus ada ABCD itu sebuah keterdesakan. Kenapa? Karena mentalnya ini loh. Nih, sekarang saya mau ngasih kalimat suci nih. Kalimat suci. Kalimat penting. Burung dalam sangkar kehilangan otot sayapnya.
Karena tak pernah menggunakan sayap. Lalu apakah masih disebut burung? Jika tak bisa terbang. Itu pertanyaannya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, gimana teman-teman? Ya, sudah tahu kekuatan dari 4 kaki di 2 jalur placement, 4 kaki BBO, sudah tahu dahsyatnya efek ke arah penghasilan kita, sudah tahu kenapa Anda melihat anak-anak SMK baru bintang 7, bintang 8 kok udah pada beli mobil? Sudah tahu sekarang? Sudah tahu, Pak. Sudah tahu kenapa kok Pak Aldi Leaders di Bandung 2 tahun yang lalu meninggal, kemudian 2 tahun kemudian diumumkan sebagai peraih cash reward 5.000 US, 75 juta tuh. Yang terima ibundanya karena Pak Aldinya udah meninggal. Itu masih anak muda tuh, naik motor tabrakan. Ya, dia sama pasangannya, sama calonnya. Itu bukan cuma itu loh teman-teman. Kisahnya lebih ngeri lagi. Jadi setelah meninggal ini, Pak Aldi itu setelah meninggal, itu bahkan bonusnya tetap untuk umroh ibunya karena udah didaftarin umroh bapak ibunya. Sebelum dapat cash reward. Ya, saya dengarnya dari upline-nya Pak Ruli Wahyudi. Jadi ini Pak Aldi ini sampai bahkan karena udah sebelum meninggal, beliau udah daftarin orang tuanya umroh bapak ibunya. Dan bonusnya itu sudah dikomitmenkan, dia nyicil dari bonus. Tetap berangkat itu bapak ibunya. Umroh. Kado dari almarhum anaknya. Gila kan? Dan bahkan kemudian dapat cash reward 5.000 US. Gila kan? Nah, coba teman-teman Anda pikir lagi. Yang meninggal dunia saja masih bisa memberi kebersamaan sama orang tua yang masih hidup. Kita yang masih hidup gak bisa ngasih kebersamaan dan kebahagiaan sama yang masih hidup. Padahal Pak Aldi yang udah meninggal masih bisa memberi kebersamaan dan kasih sayang. Kenapa? Itu diceritain tuh. Ibunya diajak maju ke panggung sama bapaknya, tapi ibunya aja kayaknya yang datang gitu ya ke panggung. Ibunya mau berangkat umroh. Lalu ibunya ini itu ngucapin makasih sama tim bisnisnya almarhum dan para upline-nya, downline maupun upline. Ngucapin makasih, dia mau berangkat. Saat ibunya ngomong, itu di belakang itu videonya Pak Aldi diputar. Gitu. Ini hadiah untuk orang tua saya, teman-teman, lewat usaha ini saya bisa membuat orang tua saya bisa nyicil umroh atau kado umroh. Ini teman-teman. Itu diputerin videonya. Ini orang udah meninggal aja bisa memberi kebahagiaan sama yang masih hidup. Karena dia adalah burung yang terbang. Gimana nih dengan orang-orang yang sekarang masih hidup tapi nggak punya sayap? Sayapnya diberangus, gitu ya. Sayapnya dimatikan potensinya. Malah nggak bisa ngasih kebahagiaan sama yang masih hidup. Kan lucu. Ya, itulah sebabnya kenapa saya benci sama sangkar-sangkar gaji majikan itu, saya benci sekali. Kenapa? Mematikan potensi sayap-sayap sukses dari timku.
Saya kayak ngomong sama burung tanpa sayap, setiap kali saya ngomong sama orang yang masih mabuk sama gajinya. Percuma gue ngajari dia terbang, percuma ngajari sukses. Dia burung yang tanpa sayap. Ngomong tentang indahnya terbang, tahu nggak? Dengan saya terbang ini, saya bisa melihat dunia, saya bisa melihat pemandangan indah, saya bisa melihat tempat-tempat yang dahsyat, saya bisa membawa keluarga saya juga untuk lihat tempat-tempat yang indah. Tahu nggak dahsyatnya? Ngomong sama burung yang nggak punya sayap, males banget kan lama-lama males gitu. Yang bodoh saya apa mereka? Gua yang bodoh. Ngomong tentang indahnya terbang sama burung-burung yang nggak punya sayap, sama burung-burung yang mabok gaji. Percuma. Nah, semoga topik malam ini semoga membuka teman-teman. Lihat itu dunia TNC. 1 sampai 2 tahun, lihat tuh masa depan Anda. Sejelek-jeleknya teman-teman, 3 tahun. Saelek-elek lo ya. 1 sampai 2 tahun, sejelek-jeleknya 3 tahun. Nah coba, 3 tahun kemudian, Anda bintang 8 punya penghasilan kayak gitu, ngerinya. Dahsyat kan? Tetapi tebuslah saat ini. Karena saat ini Anda harus ngembangin otot-otot sayapmu yang sudah lumpuh oleh kerangkeng kuwi. Sadar nggak sadar Anda itu sayapnya nggak punya otot semuanya. Sadar nggak sadar. Mana ada burung dalam kurungan yang bisa ngepakin sayap aja loh. Giniin sayap loh. Sayapnya diginiin kan nggak bisa. Coba lihat deh, coba lihat. Gak iso ini. Nah, kenapa harus CP? Ya supaya ada latihan ototnya. Kenapa? Gitu loh. Lu harus CP, bope cara jungkir balik. Itu supaya ototmu tuh latihan lagi. Kenapa saya sampai bikin gambaran walah gaji 8 juta beli kecap di Indonesia aja takut ngajir ke Hong Kong lo. Kayaknya HP lu iPhone beli telur 27.000 aja ngajir lu ke Taiwan lo. Itu untuk apa? Itu untuk membuat otot sayapmu tuh ada lagi yang selama ini lumpuh. Banyak terapinya gitu. Mudeng ya. Itu terapi shock gitu ya, kejut shock gitu. Itu adalah untuk apa? Untuk otot sayapmu ada lagi. Dan saya percaya pasti Anda nanti terbangnya lebih ganas dari mereka. Pasti. Kenapa? Anda raja nekat. Betul. Anda raja nekat demi dapat sangkar emas. Tadinya sangkar apa? Sangkar kayu. Nang Malaysia gaji 3 juta. Sangkar kayu. Kan? Terbang nang Saudi. Ya, sangkar besi 4,5 juta. Terbang meneh neng UAE apa neng Kuwait apa neng Oman sangkar perunggu gaji 7 juta 8 juta. Terbang lagi ke Taiwan ben gaji 10 juta sangkar emas. Anda tuh udah punya nyali, tapi nyali burung dalam kurungan. Nyali orang terpenjara. Tapi saya ambil kekuatan nyali Anda. Saya ambil satu hal yang Anda luar biasa. Nyali. Tapi
Saya akan rubah nyali itu yang tadinya cuma nyali untuk memperbaiki sangkar-sangkar yang tadinya sangkar kayu jadi sangkar emas, gaji kecil jadi gaji gede, penjara sama aja. Tapi sekarang nyali yang sama harus saya gunakan untuk terbang. Nyali yang sama. Ayo, terbang. Sekarang nyalinya dipakai itu untuk beli kecap, beli telur. Ayo, beli telur pakai bonus tensi. Jangan untuk beli telur aja, lu ngacir ke Saudi. Ayo, beli kecap tuh. Kecap tuh, cuma 6.000 perak. Ngapain untuk beli kecap aja? Lu harus ngacir ke Taiwan. Ayo tuh, beli beras tuh. Cuma 68.000 rupiah tuh, 5 liter tuh. Beli beras pakai bonus tensi. Masa beli beras aja sampai ninggal anak gak dapat kasih sayang sampai puluhan tahun? Yang benar aja, ya. Nyali yang sama harus dipakai untuk terbang. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa diskusi lagi. Ya.